Lihat nggak Bapak Ibu untuk rumus simpangan rata-rata. Ini yang bukan grup. Terlihat? Halo Bapak Ibu. Oh, Terlihat Pak. Pak. Nah, di sini kita lihat simpangan rata-rata itu dihitung dari mana? Nah, kita lihat dulu sebelum kita membuat rata-rata penyimpangan data dari rata-ratanya. Di dalam menghitung simpangan rata-rata harus kita cari rata-rata dari harga mutlak selisih antara tiap-tiap data dengan rata-ratanya. Harga mutlak adalah nilai dengan tidak memandang positif atau negatif. Semuanya dianggap positif. Nah, seperti kita lihat di sini, rumusnya apa? SR itu adalah sigma dari X I dikurangi dengan X bar atau rata-rata dibagi dengan N. Nah, kita lihat soal kita tadi di jawabannya sini tadi. Nah, kita soalnya di sini ada 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8. Kita ambil rata-ratanya. Oh, di sini sudah didapat. Rata-ratanya itu adalah 6. Dari soal tadi, rata-ratanya ketemu 6. Setelah Nah, itu, setelah itu, N-nya berapa? N-nya di sini ada 10. 10 itu dari nilai N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10 N-nya. Nah, setelah kita dapatkan, baru kita hitung simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata tadi rumusnya adalah simpangan rata-rata sama dengan sigma. Sigma itu berarti total keseluruhan dari XI. XI itu bisa dihitung dari sini. 4 4 4 ini XI1, 4 lagi XI1, 5 ini XI2, sorry, XI3. Seperti ini ya, kita tulis ini adalah XI1. XI1 atau X1, ini adalah X2. Saya pakai kapital ya. Capital X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Nah, jadi nah, di jadi sini di sini XI itu ada XI1 sampai dengan 10. Tadi rumusnya XI dikurangi dengan X bar. X bar itu rata-rata ini, 6 ini. Berarti hitungannya contoh XI1 berapa? 4 dikurangi dengan 6. 4 kurangi 6 berapa? Coba kita jumlahkan di sini. 4 dikurang dengan 6 rata-ratanya itu adalah 2. Karena kalau kita tadi baca tidak ada namanya plus minus, adanya hanya plus. Berarti ini 2. Yang selanjutnya sama 4 kurangi 6 itu adalah minus 2 karena nggak ada, instrumennya adalah positif jadi 2. Sekarang 5 kurangi 6 itu minus 1. Ini 5 X3 ini 5 dikurangi 6 adalah minus 1. Jadi karena nggak semua harus positif adalah 1. Ini sama juga 5 kurang 6 minus 1 atau 1. Sebenarnya ini adalah 6 yang X5 ini. X5 ini 6 dikurangi 6 adalah 0. 7 kurangi 6 1. 7 lagi kurangi 6 1. Sampai ke belakang ini kayak ini terakhir 8 kurangi 6 adalah 2. Jadi totalnya berapa? Dari seluruh ini kita jumlahkan ada berapa? Kita tulis anggap aja sama dengan sum dari seluruh ini, dari total ini adalah 13. Nah, 13 dikurangi dengan N. Karena tadi jumlah sigma XI dikurangi dengan X bar. Itu jumlahnya berapa? Adalah 13. Dikurangi dengan N. N-nya berapa? 10. Berarti totalnya berapa?
sama dengan 13 dibagi dengan 10 adalah 1,3. Totalnya 1,3 simpangan rata-rata. Nah, sekarang kita lihat simpangan kuadratnya berapa? Simpangan kuadrat itu hanya perbedaan pada penguadratan sama ada akarnya. Jadi kalau kita ngelihat rumusnya itu adalah simpangan baku sama dengan atau saya cek di sini biar Bapak Ibu tahu. Nah, ini simpangan baku. Karena kita tadi populasi, sorry, tadi apakah populasi kita cek di sini N-nya berapa? N-1 berarti tadi adalah sampel karena kita mengambil bagian dari kelas nilai dari mahasiswa. Nah, jadi di sini kita lihat rumusnya itu seperti apa? Untuk populasi ini rumusnya S sama dengan akar dari sigma XI dikurang dengan X bar akar kuadrat dibagi dengan N. Karena kita tadi sampel berarti kita pakai rumus yang kedua. Di situ ada S sama dengan akar dari sigma X1 dikurangi dengan X bar pangkat 2 dibagi dengan N minus 1. Nah, sekarang kita balik ke Excel tadi. Nah, di sini berapa? Di sini kita hampir kayak sama. Ini tuh sama persis dengan yang di atas ini. Kita hitung ininya dulu, cari ininya. Cari ininya dulu. Ini sama persis. Seperti dengan kita mencari simpangan rata-rata. Setelah kita dapat ini, kita akarkan, kita kuadratkan. Berarti kalau kita kuadratkan itu 2 kali 2, terus sampingnya lagi juga 2 kali 2, 1 kali 1, 0 kali 0, 1 kali 1, kayak gitu nih. Jadi 2 kali 2 adalah 4. 2 kali 2 lagi 4. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Sampai ke belakang 2 kali 2, 4. Hasilnya seperti ini setelah kita kuadratkan. Ini hasil penguadratan. Nah, setelah kita kuadratkan, kita baru melakukan perhitungan. Tadi totalnya berapa kuadrat ini? Adalah 21. Ini adalah total dari seluruh ini. Berarti dengan mendapatkan 21 ini, berarti kita udah dapat angka akar kuadrat dari 21 karena sigma X minus X kurangi X bar akar kuadrat itu adalah 21 ini. Ini saya kasih tanda kuning. Jangan deh, tanda biru. Ini adalah sigma hasil dari sigma XI dikurangi dengan X bar kuadrat. Nah, setelah itu kita dibagi dengan N minus 1. Nah, N-nya berapa? N-nya di sini adalah 10. N-nya 10. N sama dengan 10. Kita tulis 10. N-nya 10. Terus, karena tadi N minus 1 berarti 10 kurangi 1 sama dengan 10 kurangi 1 sama dengan 9. Jadi totalnya gimana? Ya udah, kita sudah ketemu nih. Akar dari 21 per 9 berapa? Sama dengan akar kuadrat dari 21 per 9. 21 dibagi 9 berapa? Adalah 2,33 seperti yang di depan ini. Yang sudah saya hitung ini. Kita hapus saja, sudah dapat. Ini masih dalam bentuk akar 2,33 ini. Nah, kita keluarkan dari akar kuadrat. Berapa? Adalah 1,5. Coba kita hitung. 1,5 kali 1,5 berapa? Dikali 1,5. Betul, 2,25. Atau perhitungan kalau ini sorry. Ini kan kalau akar, coba ini hitungannya berapa? 2,33
Bapak Ibu boleh cek pakai HP. Akar kuadrat dari 2,33 berapa? Akar kuadrat dari 2,33. Ada yang sudah ketemu? Tiganya ada. Bapak Ibu ada yang sudah ketemu? 5 Pak. 1,5 bener ya? Betul, 1,527. Iya, kita bulatkan aja 1,5 ya berarti ya. Berarti totalnya ini sudah benar, 1,5. Iya. Nah, sebelum turun apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum ke F, penjelasan ini jelas nggak Bapak Ibu lewat Excel ini? Lebih jelas sih Pak. Jelas ya. Jadi hitungannya lebih, jadi seandainya ada kesalahan kan kecil ya karena kita langsung ngitung di kolom-kolomnya. Ya lebih kelihatan kalau di Word nggak terlalu. Iya. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, saya teruskan. Nah, sekarang kita masuk ke ragam. Ragam ini lebih mudah ya, karena dia hanya berhenti pada, kalau kita lihat dari simpangan baku, sampai 2,33 ini udah hasil dari ragam. Perhitungannya seperti apa? Ya kayak tadi. Kita hitung dulu ininya, perhitungan sama dengan saat kita menghitung simpangan rata-rata. Setelah kita mendapatkan ini, kita akarkan kuadrat. Sorry, kita kuadratkan. Kuadratkan itu dari mana sih perhitungannya? Ya seperti tadi. 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4 sampai belakang sampai selesai. Hitungannya adalah dikuadratkan. Setelah itu, totalnya berapa? Sama 21 seperti yang atas tadi. Setelah itu, kita, sorry, sebelum ke sini saya coba share untuk ragam ya. Seperti apa sih rumusnya biar nanti sesuai atau tidaknya kelihatan. Ragam atau variasi. Nah, di sini variasi. Variasi itu hampir mirip dengan simpangan baku, cuman dia tidak diakar kuadratkan. Jadi kalau di sini kita lihat, karena tadi kita berupa sampel, kita pilih yang rumus kedua. Untuk sampel kecil itu N kurang dari 30. Karena tadi saya lihat kurang dari 30 karena hanya 10. Rumusnya apa? S kuadrat sama dengan sigma X kurangi dengan X bar atau bisa kita katakan XI dikurangi X bar. Karena I itu menunjukkan angka keberapa sih? Bisa 1, 2, 3, 4 sampai berapa. Dan di sini dikuadratkan. Dibagi dengan N-1. Nah, coba kita implementasikan pada Excel tadi. Nah, di sini tadi sudah kita lihat dulu. Kita mencari XI minus X bar seperti ini tadi. 4 dikurangi dengan rata-ratanya berapa? Adalah 6. 4 kurangi 6 itu kan adalah -2. -2 karena kita nggak ada hitungan minus, semua positif itu jadi 2 seperti itu. Ini semuanya seperti itu. Dihitung 4 ini juga dikurangi 6, 5 kurangi 6, 5 kurangi 6 kurangi 6. Totalnya ini sudah kita bahas tadi. Setelah itu kita kuadratkan dari 2, 2, 1, 1, 0, 0 kita kuadratkan menjadi 4, 4, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 4, 4. Terus kita totalkan adalah 21. Berarti 21 ini adalah hasil dari sigma XI dikurangi dengan X bar. X bar dikuadratkan dalam kurung. Kalau kita menghitung itu biasanya seperti ini. Kuadrat. Nah, ini anggap aja pangkat 2.
Nah, setelah kita dapat itu, berarti kan ini kan dibagi n minus satu ya. Coba kita lihat n-nya berapa? N-nya sama dengan, oh sini udah dijawab nih. N kurangi satu, n-nya adalah 10, dikurangi dengan satu sama dengan 9. Jadi, 21 ini adalah perhitungan dari 21 dibagi dengan 9. Berapa? Kita coba. Coba saya jumlahkan lagi aja. 21 dibagi dengan 9 adalah 2,333 atau bisa kita apa namanya? Kita bulatkan menjadi 2. Ini sebenarnya berhenti di sini ya kalau perhitungan dari senjata standar simpangan baku ini dia sampai sini sebenarnya hitungan dari ragam itu. Kalau dia diteruskan sampai ke S akar kuadrat itu jadi 1,5 ini masuk ke simpangan baku. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Halo? Sudah cukup jelas atau bagaimana Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke. Pasti ada yang, oh iya saya kayaknya salah deh ngitungnya. Ada yang itu gak? Ya, dari Betul. tadi, Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita aktif, kita belajar bareng. Masalah nilai itu nggak penting. Yang penting pada ngerti, ntar nilai juga menyesuaikan. Kalian aktif itu menambah, ada tugas dikerjakan itu menambah semuanya. Jadi kita jangan takut buat mengerjakan walaupun salah nggak apa-apa. Yang penting itu udah berusaha. Nah di sini ini agak banyak ya karena kita perhitungan grup. Kalau perhitungan grup kita memang harus kelompokkan seperti ini. Sebenarnya kita lihat soal dulu. Soalnya itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, soalnya itu sorry. Ini kok muncul ya? Nah, soalnya di sini. Nah, di sini ini nomor 3 nih soalnya. Soalnya itu kan sebenarnya ini kan 151 sampai 155. Sorry. Soalnya bener ya yang ketiga ya tadi ya yang kita bahas. Iya, soal ketiga, Pak. Oh iya betul. Kita lihat di sini. Terlihat nggak tulisannya 151 sampai 155? Terlihat, Pak. Nah, Terlihat, Pak. iya. Kan di sini ada tinggi badan itu ada berapa kelas? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Jadi, dan yang kita ukur itu ada berapa orang? Ada sekitar 60 orang atau 60 mahasiswa. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari rata-ratanya, mediannya, modus, simpangan rata-rata, dan simpangan baku atau standard deviation. Nah, di sini kita coba melihat rata-ratanya terlebih dahulu karena kita di sini adalah data group. Kita masuk ke sini. Nah, di sini sebelum kita mencari rata-rata, median, modus, simpangan rata-rata atau simpangan baku, kita alangkah lebih mudahnya kalau buat seperti ini dulu. Nah, kita buat data pertama tinggi badan. Tinggi badannya kita masukkan yang tadi di soal. Yang kedua, kita titik tengahnya kita lihat. Sebenarnya kalau frekuensi udah ada di soal, ini aman. Kita cari titik tengahnya. Titik tengahnya nyarinya bagaimana? Kita lihat angka terendah, titik batas bawah atau 151 ditambah dengan titik batas atasnya 155 itu berapa? Ditambahkan ya, sorry. 151 ditambah 155 dibagi dengan 2 itu akan didapatkan 153. Nih, kalau kita ngelihat di data seperti ini. 151 ditambah 155 dibagi dengan 2 hasilnya 153. Bawahnya juga sama, 156 tambah 160 dibagi 2 158. Bawahnya juga sama, sampai ke bawah.
kayak 176 atau batas bawah ditambah batas atasnya adalah 180 itu dibagi dengan 2. Totalnya berapa? 178. Coba kita hitung. Kalau kita mulai sini ya sama dengan 176 ditambah 180, sorry, 180 kita kasih kurung. Kalau di Excel kita nggak kasih kurung, dia akan menghitung yang perjumlahan perkaliannya. Karena kita perlu dijumlahkan dulu baru dibagi, jadi dia harus di dalam kurung biar nggak ikut kehitung. Karena perkalian dan pembagian itu biasanya diutamakan. Berapa totalnya? 178. Berarti udah ketemu titik tengahnya. Setelah kita mendapatkan titik tengah, kita hitung frekuensi sudah aman karena di soal ada titik tengah dikali dengan frekuensi. Titik tengahnya berapa? X1. X1-nya adalah 153 dikali dengan sorry, FI-nya dulu ya kita. FI-nya adalah 6. 6 ini dikali dengan XI. XI-nya berapa? 153. Totalnya adalah 918. Nah, ke bawah juga sama 158 ditambah dikali dengan 7 atau 7 dikali 158 adalah 1106. Ini juga sama, FI-nya berapa? 10 dikali dengan XI-nya 163 sama dengan 1630. Ini sampai bawah dikalikan seperti itu. Frekuensi dikali dengan titik tengahnya. Setelah mendapatkan itu, kita hitung frekuensi kumulatif. Kumulatif ya berarti hitungan dari frekuensinya secara berurutan. Nih contoh, 6. 6 dihitung dari 6 ini. Kita lihat frekuensinya 6 berarti kita tulis 6. Yang kedua ini adalah 13. 13 berarti 6. Kita lihat frekuensi I di sini. 6 ditambah dengan 7 sama dengan 13. Sama dengan 13. Sampai ke bawah sama 7 tambah 10. Sorry, 6 tambah 7 tambah 10 sama dengan 23. Ditotalkan semua. Kayak 23 ini ditambah 11, 34. Semuanya kumulatif adalah perhitungan dari penjumlahan secara urut untuk frekuensi. Ini sudah dapat. Sekarang XI dikurangi dengan X bar. XI dari mana? XI itu dihitung dari titik tengah. Dikurangi dengan X bar. X barnya berapa? Berarti total dari titik tengah ini kan ada 993. 993 ini kita bagi dengan berapa kelas nih? Ada batas kelas, ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas berarti 993 dibagi dengan ini ada hitungannya sama dengan X barnya untuk mencari X bar 993 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena ada 6 kelas dibagi dengan 6. Totalnya berapa? 165. Nah, sekarang kita sudah ketemu X barnya. Berarti X satunya berapa? 153 sama dengan ini 153 dibagi sorry, dikurang dengan 165 berapa? Adalah minus 12,5. Jadi kita tetap pakaikan minusnya, nggak apa-apa untuk sorry, dia kok kehitungnya tadi yang mana ya? Sorry, sorry, saya balikin lagi. Harusnya yang X bar ini, yang saya kasih warna hijau nih. Sama dengan 153 dikurangi dengan 165 adalah minus 12,5. Sampai ke bawah kita hitung seperti itu. Contoh kita ambil yang paling bawah bener nggak sama nggak dengan atasnya. Sama dengan 178 dikurangi dengan 165. Sama. Ini berarti semuanya sudah dihitung untuk XI kurangi X bar. Nah, sampai sini sudah paham Bapak Ibu?
Kalau ada yang belum paham boleh disampaikan. Halo Bapak Ibu, sudah aman? Aman, Pak. Iya, Pak, aman, Pak. Nah, selanjutnya kita lihat F, X, I, X bar. Kita lihat dulu F-nya mana? F-nya yang ini. Saya kasih warna pink. Merah atau pink ya? Pink ini ya. Sekarang lihat kita dikali dengan X bar. Nih, Bapak Ibu lihat yang di sini. X barnya ini. Saya kasih warna. Yang warna saya rubah jadi warna kuning. Nah, F kali XI minus X bar itu adalah ini. Sama dengan, contoh, ini sama dengan frekuensinya berapa? 6 dikali dengan X barnya adalah ini, minus 12 ini, adalah minus 75. Coba kita cek lagi selanjutnya, coba kita ambil yang di sini. Kita acak aja biar lebih cepat ya. Sama dengan F-nya adalah 11 dikali dengan 2,5. 27,5. Nah, semuanya sama. Kita cari FI-nya berapa, X bar-nya berapa. Kita cari F-nya, frekuensinya berapa, dikali dengan XI kurangi X bar yang sudah kita tulis di sini tadi. Dikasih warna oranye aja dah. Nah, sekarang ini XI dikurangi X bar. Ini kuadrat ya, pangkat 2. Ini gampang nih. Minus 75 kali 75, minus 75 berapa? 156. 52,5 dikali 52,5. Sorry. Ini saya jumlahkan dulu ya. Ya ini sudah ketemu. Ini kan yang FB, saya salah menghitung di sini yang di sini. Perhatikan yang ini. Ini karena XI kurangi X bar. Berarti yang dikalikan bukan yang F kali XI X bar, tapi yang XI kurang X bar. Berarti minus 12,5 kali minus 12,5 sama dengan 156,25. Coba kita cek bener nggak? Sama dengan ini dikali dengan itu juga. Yang ini juga adalah 156,5. Ini tinggal kita kopas ke bawah, pasti harus hasilnya sudah sesuai semua. Nah, seperti ini. Hasilnya sama. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita ganti lagi ke kuning biar komplit. Kita hitung F dikali dengan XI minus X bar kuadrat. Ya, berarti ini kuadratnya F-nya mana? F-nya yang masih di sini. Frekuensi ini. Berarti 6 kali 156,25. 6 kali 156,25. Coba kita jumlahkan. 6, sorry. 6 kali 156,25. Berapa? Di sini ada 937,5. Kita tinggal kopas saja ke bawah sama semua. Nah, berarti kita sudah selesai yang untuk buat tabulasinya. Untuk tabulasi sudah paham semuanya, Bapak Ibu? Sebelum kita menjawab semua soal yang di bawah, kita buat tabulasi dulu. Sudah, Pak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kita tinggal cari rata-rata. Ini lebih mudah nih, karena udah buat tabel nih. Rata-ratanya berapa? Ini adalah 10,075. Ini dari mana? Sebentar, kita cari rata-rata dulu. Rata-rata dihitung dari mana? Dari total frekuensi. Frekuensi di sini adalah 60. Perhatikan di sini frekuensi yang kotak ini. Di sini ada 60, ini adalah total frekuensi. Dibagi 2 sama dengan 30. Berarti totalnya adalah 30. Rata-ratanya 30. Posisi 30 ini di mana? Posisi 30. Kita lihat dari
frekuensi kumulatif. Kalau di 6 nggak mungkin karena belum sampai 13 juga belum mungkin, 23 juga belum mungkin. Berarti di posisi 34 ini. 34 ini yang saya kasih warna kuning. Biar beda ya, saya kasih warna ya oranye deh. Berarti 30 itu berada di 34. Kalau kita melihat dari kotak ini, otomatis di 34 ini adalah 24 sampai 34 sebenarnya itu. Berarti 30 di antara 24 sampai 34. Kita sudah ketemu nih. Di sini anggap aja kita tulis ini dulu. Min dulu. Min atau rata-rata. Sudah ketemu minnya. Kelasnya berapa? 166, kurang 170. Oke, sudah ketemu. 166 minus 170. Sekarang kita lihat rumusnya dari rata-rata itu apa? Rumus dari rata-rata. Grup. Oh, berarti dari satunya. Nah, di sini rata-rata grup adalah sigma dari F I dikali X dibagi dengan sigma dari FI. Nah, ini gampang. Kita cari tadi ke data tadi. Sigma dari FI kali XI itu berapa? FI kali XI adalah 1000. Ini FI kali XI. Sigma dari FI kali XI ini totalnya adalah 1000. Ini saya kasih warna oranye. 1000, 10.075. Sekarang F-nya berapa? Adalah 60 yang sampingnya. Ini 60. Berarti sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI 10.075 ini dibagi dengan 60. Sama dengan berapa? 167,9 atau kita bulatkan menjadi 168. Min sudah aman. Sekarang kita mau cari median. Ini misalnya tadi kita pakai cara ini boleh, pakai cara yang langsung lebih bagus sih. Karena rata-rata dia posisinya sama di antara 166 sampai 170. Sekarang kita mau lihat median. Median itu berarti nilai tengah. Nilai tengah ya seperti hampir rata-rata tadi. Kita hitungnya adalah 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30-nya berapa? Sebelum ke sini rata-rata tadi udah paham Bapak Ibu? Dari mana hitungannya? Halo? Bapak Ibu sudah paham untuk yang rata-rata? Aman, Halo? Pak. Aman ya? Berarti gampang sih ngitungnya rata-rata itu dari FI kali XI itu jumlahnya berapa? 10.075 dibagi dengan FI. Sigma FI atau jumlah FI-nya adalah 60. Berarti 10.075 dibagi dengan 60 sama dengan 167,9. Sekarang kita cari median. Mediannya berarti titik tengahnya dong. Kita lihatnya dari mana? Total dari frekuensi 30 dibagi dengan 2 sama dengan 30. Nah, 30 posisinya di mana? Kita lihat frekuensi kumulatif ini sama, tetap di 34. Karena antara 24 sampai 34 itu ada nilai 30. Kalau kita cari yang 45 nggak mungkin nggak ada di situ dia. Nah, sekarang kita sudah ketemu acuannya adalah 34 ini. Intervalnya kita cari dulu. Intervalnya adalah 5. Cara ngitung interval gimana? Hitung aja dari ini. Karena kita udah ketemu mediannya di sini. Median. Sudah ketemu. 166, 167, 168, 169, 170. Berarti interval kelasnya adalah 5. Sudah benar.
Sekarang kita lihat letak mediannya. Sudah kita temukan tadi adalah 30. Posisinya di sini 34 nih. Kelasnya berapa? Ya ini 166 sampai 170. Ini median. Kelasnya sudah ketemu. Titik batas bawahnya berapa? Kita lihat paling bawah berapa? 166 berarti 165. Di kelasnya ini 165,5. Terus kita lihat FK, SBL, KM ini maksudnya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti kelas mediannya ini udah ketemu. Yang 34 ini sebelumnya berarti 23. Berarti sudah benar. Nih 23. Ini juga sudah benar TB-nya tadi 165,5. Setelah itu kita cari S. S-nya sebentar. S-nya dapatnya dari mana? Kok di sini ada S7? 7 ini dihitung dari nih. Kalian bisa cek di sini. Dari letak median itu di 30 dikurangi dengan 80 sorry, dikurangi dengan 23 atau FK sebelum KM. Ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua kita pakai TBA. Kita gunakan yang cara satu aja. Hasilnya juga sama. Dari total letak median yang 30 tadi dikurangi dengan FK sebelum KM atau 23. Sama dengan berapa? Sama dengan di sini adalah 7. Hanya kalau kita ngelihat letak median, kalau kita mau pakai yang nilai frekuensi adalah 34, itu juga bisa. Cuman kita lebih menyesuaikan pakai yang berapa? 30. Letak median memang dia di 30 frekuensinya. Ini sudah dapat S1-nya, sorry S-nya. Frekuensinya adalah 11. 11 dari mana? Ya ini. Memang frekuensinya dia posisi di 11. Di sini. Di sebelah sini. Nah setelah itu kita baru menghitung. Rumusnya apa tadi? Kita coba lihat. Rumusnya min ya. Cari min. Nih sorry median. Kita cari yang grup. Median grup. Nah ini rumusnya. TBB kelas median ditambah dengan interval I dalam kurung S dibagi F. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kita lihat langsung ke Excel-nya. TBB-nya berapa? 165,5. Ditambah dengan interval. Intervalnya berapa? Adalah 5. Setelah itu, dikali dengan dalam kurung itu adalah, sorry di sini adalah 0, sebelum itu kita hitung ini dulu ya. Sebelum ke situ, ini M87 itu adalah di sini S-nya tadi dibagi dengan frekuensi 7/11. Atau boleh juga kita mau menghitungnya seperti ini. Kita hitung S-nya berapa? S-nya adalah 7. F-nya berapa? F-nya ada 11. Wes. Berarti kita ngitungnya bagaimana? 165,5 ditambah dengan interval adalah 5. Ini sebentar saya. Sebenarnya ditambah dengan 5 dikali 7/11. Atau langsung aja ya biar lebih mudah ya. S dibaginya. Sama dengan ini kan tadi rumusnya kan median grup itu adalah total dari TBB. TBB ditambah dengan interval dalam kurung atau dikali dengan S per frekuensi. S per frekuensinya langsung aja ya. F-nya berapa? S-nya berapa? 7. Dibagi dengan frekuensi. Frekuensinya berapa? Di sini ada 11. Biar mudah menghitungnya. Nah, setelah itu kita totalkan.
5 ini kita karena perkalian kita dulu kan. 5 kali 0,63636 adalah 31818. Sudah ketemu. Berarti tadi tinggal 165,5 ditambah 3,181 berapa ini sama dengan 168,682 atau kita bulatkan menjadi 169. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Aman, Pak. Aman ya. Kita Aman, Pak. masuk ke modus ya. Kita hampir sama ya, mirip-mirip di sini ya. Modusnya kita lihat modus kan berarti yang sering muncul. Kenapa letaknya di sini? Karena dari seluruh frekuensi yang paling tinggi adalah 15. 15 posisinya di sini. Ini yang saya kasih warna hijau. 15. Berarti modus posisi di sini. Sebenarnya modusnya ada di antara 176 sampai 178. Nah, setelah kita dapat ini, kita baru menghitung seperti tadi. Intervalnya berapa sudah ketemu 5. Letak apa MO-nya di mana? Kita lihat. MO-nya sama dengan sebenarnya kita nggak perlu tulis tapi kalau ditulis juga nggak apa-apa. Letaknya di 15. Tergantung ya kita perhatikan kalau letak tetap di 15. Kalau di titik tengah itu 178, di frekuensi I kali XI itu ada 2670. Tapi sebenarnya letak MO tidak kita perlukan. Karena yang dihitung adalah kita cari D1, D2, terus TBB dan juga intervalnya. Ini kita nggak usah gunakan aja nggak apa-apa. Interval kita sudah dapat. Sekarang kelasnya sudah dapat dong. Berarti kan modusnya tadi sini 176 sampai 180. TBB-nya di mana? 175,5 dari mana? Karena di sini adalah batas bawah 176, berarti 175,5 TBB-nya. F sebelum KM atau frekuensi sebelum KM-nya berapa? Kalau kumulatif ya, di sini adalah 11. Sebelum frekuensi sebelum KM adalah 11. Sorry, sebentar. F frekuensi sebelum kumulatif. Coba kita cek rumusnya dulu sebelum kita ke sini biar lebih jelas. Modus, modus, modus. Mana ya modus? Oh ini nih. Modus TBB kelas modus. Nah, sekarang kita lihat frekuensi kelas sebelum kelas modus. Dia nggak pakai kumulatif. Berarti kita fokusnya di sini. Berarti frekuensi sebelum kelas modus. Kelas modus biar nggak salah bukan kumulatif ya. Kelas modus adalah 11. 11 itu dari mana? Kalau Bapak Ibu lihat frekuensinya ada 15, sebelumnya berapa? Di sini di 11. Kasih hijau juga. Ini sudah ketemu 11-nya. Terus frekuensi kumulatif. Nah, FK ini baru kumulatifnya. Sesudah kelas modus. FK 11 sesudah kelas modus. FK-nya kan berarti yang ini frekuensi kumulatif. Kelas modusnya 60, sebelumnya sesudahnya adalah 0. Karena setelah 60 ini yang saya hijaukan itu 0 adalah karena udah nggak ada lagi. Berarti adalah 0, udah benar. Nah, setelah itu kita lihat frekuensinya adalah 15. Frekuensi dari mana? Kita hitung di sini karena modusnya adalah 15 frekuensinya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. D1 itu dihitung dari mana? Kita lihat D1 itu dihitung dari
Frekuensi sebelum kelas modus dikurangi dengan frekuensi. Totalnya adalah, kalau perhitungan itu sebenarnya 11 dikurangi dengan 15 sama dengan 4 atau minus 4 kan. Tapi karena kita ini kan kita harus positif berarti 4. D2-nya berapa? Sorry, ini perhitungannya sebenarnya dari frekuensinya itu ke 15 dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Atau bisa dihitung 15 kurangi 11 sama dengan 4. Setelah itu D2-nya dari mana? Dari sama 15 dikurangi 0. Karena frekuensi sesudah kelas modusnya adalah 0. Dia nggak ada. Kalau Bapak Ibu lihat di sini setelah 60 itu nggak ada. Berarti langsung 15 kurangi 0. Sama dengan tetap 15. Nanti bisa dicek rumusnya lebih mudah. Nah, setelah ini dapat semua, kita hitung. Intervalnya berapa? TBB-nya itu adalah 175,5 ditambah dengan 5. 5 itu adalah interval. Nih, TBB interval. Terus dikali ini 0,21053 dari mana nih? Sebenarnya perhitungannya dari ini. Dari 4 dibagi dengan 15 atau D1 atau D1 dibagi D1 tambah D2. Coba nih ya, saya hitung atau kalau lebih mudahnya biar lihat judul apa rumusnya biar nanti kita nggak. T modus adalah TBB kelas modus ditambah I dalam kurung D1 dibagi dengan D1 tambah D2. Nah, perhitungannya berarti berapa? 4 dibagi dengan 15 tambah 4 atau 4 tambah 15. Totalnya adalah 0,21053. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke bawah. 175,5 itu masih atas tadi interval ditambah dengan 10,526316. Ini dari mana? Dari 5 dikali dengan 0,21053. Terus sama dengan kita tinggal nambahkan 175,5 tambah 1,052 adalah 176,553. Kita bulatkan menjadi 177. Untuk modus, sudah paham Bapak Ibu? Halo? Ya, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngecek hasilnya sendiri kemarin, mana yang salah ya, mana yang benar ya. Jadi lebih gampang. Nah, kalau sekarang selanjutnya kalau kita ngitung untuk simpangan rata-rata lebih mudah. Tinggal kita lihat pada tabel. Simpangan rata-rata itu dihitung dari mana? Nah, kalau kita lihat di sini adalah 300 bagi 60. 300 bagi 60 dari mana? Di sini. Berarti perhitungannya simpangan rata-rata itu diperoleh dari F dalam kurung. Anggap aja gini, simpangan rata-rata sama dengan F XI minus X bar dibagi dengan tadi berapa pembaginya adalah 60 adalah sigma FI. Berarti 300 dikali dengan 60. Sorry, dibagi dengan 60. Sama dengan berapa? 5. Sorry. 300 dibagi dengan 60. Dikurangin, sorry, di ini ya. Saya buka contohnya aja biar lebih mudah. Kalau kita langsung bahas nanti bingung bagaimana apa rumusnya. Kita cari simpangan. Takutnya nanti nggak paham kalau kita langsung bahas. Simpangan rata-rata. Kita pakai yang grup. Nah, ini yang grup. Sigma FI XI minus X bar dibagi dengan sigma FI. Simpangan rata-rata ini lebih mudah. Coba kita cari. FI tadi itu kan 300 tadi. Dibagi kurangi dengan FI.
XI minus X bar. Nah, ini nggak ikut ya. Nah, kita lihat di sini, sorry, ini jadi naik ya dia. Nah, di sini kita lihat F, XI minus X bar itu adalah 300, sudah kita ini tadi, dibagi dengan frekuensinya. Jumlah frekuensi 60, berarti tinggal 300 bagi 60 sama dengan 5. Nah, kalau kita coba ada komanya nggak sih? Nggak ada, berarti langsung 5. Nah, setelah itu kita cek simpangan bakunya, yaitu standar akar kuadrat. Didapat dari mana? Kita lihat di rumusnya. Nah, nih. Akar kuadrat dari FI dikali XI minus X bar pangkat 2 dibagi dengan XFI. Berarti yang membedakan adalah dia dikuadratkan dengan simpangan rata-rata tadi, perbedaannya di situ. Jadi, sebenarnya gampang. Tinggal, ini tuh dari mana hitungannya? Kita lihat yang dikuadratkan tadi. Ini sama. Yang 300 ini kalau dikuadratkan totalnya menjadi yang ini. 4, 4, 2, 5. Saya hijaukan. Dan pembaginya berapa? Pembaginya sama juga 60. 60 di sini juga. Saya kasih warna kuning. Berarti 4425 dibagi 60 sama dengan 73,75. Ingat, 73,75 tadi masih dalam bentuk akar kuadrat. Ini masih dalam bentuk akar kuadrat. Kita bulatkan menjadi 74. Nah, 74 itu akar kuadratnya berapa? Coba kita lihat ya. 74 itu kalau di sini 74. Nah, ini 74. Nah, terlihat ya Bapak Ibu di sini. Oh, enggak terlihat ya. Bapak Ibu berapa? Dari 74 berapa Bapak Ibu? 8, 8,6. Sama ya, berarti dengan di Excel-nya. Iya, Pak. Ya, berarti sudah ketemu standar definisinya itu adalah 8,6 karena 74 ini masih akar. Nah, setelah itu kita coba lihat jawaban keempat. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak sebelum kita ke soal 4? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya langsung ke soal keempat. Nah, soal keempat ini lebih mudah sih dia. Kalau melihat dari sini aja, kita lihat. Soalnya ini, kita disuruh melihat, menghitung harga indeksnya. Kita lihat dasarnya berapa. Nah, kalau kita ngelihat di sini, tahun dasarnya untuk 2021 sampai 2024 itu adalah 2020. Pertama, kita harganya. Harganya menghitungnya dari mana? Kita tinggal membagi. Kalau 2021 di sini, ini 2021 ini, itu sama dengan, kalau harga dulu 900 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 950. Semuanya nanti pembaginya adalah 950. Sama dengan berapa? Ini bagi ini. 0,94737. Kita kalikan 100 berapa? 94,7368. Nah, berarti kalau melihat dari sini, dia penurunannya adalah minus 5,26. Dan minusnya itu dari mana? Dari sama dengan ini 100 dikurangi dengan ini. Sorry, kebalik. 9.
Saya hapus dulu deh biar lebih mudah. 94,736 dikurangi dengan 100. Berapa? Minus 5,26. Nah, sama. Ini semua hasilnya seperti itu. Kalau yang 2022 ya tinggal 960 dibagi dengan 950 kali 100. Dia naik apa turun? Nah, ini naik. Ternyata naiknya 1,05%. Berapa lebihnya 100 itu dihitung naik. Berapa kurangnya 100 itu dianggap turun. Kuantitas juga sama. Tinggal 400 untuk yang 2021 400 dibagi dengan 250 kali 100. Kalau nilainya dia di atas 100 berarti dia mengalami kenaikan nih. Seperti 160 berarti dia naiknya 60%. Nih, kita lihat hitungannya itu dari 400 dibagi 250. Yang 2022 400 200 dibagi 250 dia mengalami penurunan karena 80. Kurangnya berapa? 20 ini dari 100 dikurangi 80. 80 dikurangi 100 berarti minus 20. 2023 juga sama. Dari 300 dikurangi dibagi dengan 250 kali 100 sampai ke bawah sama. Nah, sekarang yang 2000 untuk yang mix dari harga dikali dengan kuantitas. Tinggal dikalikan saja nih. 950 kali 250 ini 237 ini. Semuanya kita kalikan. Seperti 900 kali 400 360. Hasil ini kita sama seperti tadi. Kalau yang 2021 ya 360 dibagi 360 juta ini dibagi dengan 237.500. Totalnya berapa di sini? 151 berarti dia di atas 100. Sama ya semuanya. Untuk yang ini paham Bapak Ibu? Yang soal indeks, yang soal 4 nih. Paham, Mbak. Ada yang ditanyakan yang lain? Takutnya ada yang belum paham. Nah, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke yang terakhir. Soal terakhir. Nanti saya share hitung-hitungannya. Coba saya share dulu deh, biar lebih mudah. Saya share di WA ya. Statistik. Bapak Ibu bisa ngecek itu ya. Jawaban UTS-nya di situ ada juga. Nah, sudah mendapatkan nih WhatsApp Bapak Ibu? WA-nya ada ya Sudah di nggak? WA grup ya. Nah, jawaban nomor 5 ini mudah juga kita hitung. Tadi kan sebenarnya kalau kita melihat kan hanya sampai di sini unit. Nah, kita tinggal menambahkan X-nya berapa? Ya X-nya
kita cari titik tengahnya. Di antara 1 sampai 5 berapa? Karena ini dia dapatnya adalah nol, berarti di tengah. Beda kalau kita genap. Kalau genap seandainya 6 berarti satu nolnya nggak ada. Satu di 3, satu di 4. Kalau dia jumlahnya ada 6 tahun ya. Karena ini cuma 5 tahun, berarti kita langsung dapat titik tengahnya. Nah, titik tengahnya kita tulis nol, ke atas minus, ke bawah 1, 2. Sebenarnya kalau ke atas itu jarang digunakan ya, karena memang apa namanya, kita nggak mungkin deh kalau mau melihat estimasi yang sudah berjalan. Kita pasti kalau estimasi atau forecasting itu pasti yang akan terjadi nanti. Nah, terus sebentar. Nah, terus di sini setelah kita hitung X-nya -2, -1, 0, 1, 2 sama, dan ini kalau kita totalkan adalah 0 dan wajib memang 0. Nah, X kuadrat itu tinggal kita ngitung -2 kali -2 sama dengan 4. -1 kali -1 sama dengan 1. Intinya kalau minus kali minus pasti positif. Kalau positif kali negatif pasti negatif. Nah, setelah kita totalkan ini, X2 sudah dapat, kita hitung X kali Y. X-nya berapa? Di sini ada -2. Y-nya berapa? Kita lihat. Y-nya di situ adalah 145. Untuk yang pertama ya, kita lihat di sini. Berarti X kali Y-nya adalah 2 -290. Sama, semua juga ke sini. Yang kedua juga -160 ini dari X-nya berapa? -1. Sorry, yang tadi -2 dikali 145 ya. X-nya -2, Y-nya 145. Yang kedua, -160 ini dari X-nya -1 dikali dengan 160. Ini kita kalikan adalah -160. Sampai ke bawah seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan, baru kita cari A. A-nya berapa? Ini semuanya ya, tinggal jumlah-jumlahin sesuai dengan X, Y, berarti X kali Y. X kuadrat berarti X-nya ini dikalikan X, kayak gitu. Kayak -2 kali -2. Nah, setelah itu kita lihat A. A sama dengan 835. B-nya 100. Sekarang kita lihat A itu dari mana? Dari total unit. Unit nih 835 ini. B-nya berapa? B-nya adalah, sorry, A-nya ini kan 835 ini. Dibagi dengan 5. 5-nya dari mana? 5-nya itu dari, sebentar, 5-nya 1, 2, 3, 4, 5. Dari tahunnya. Sama dengan 167. Ini untuk A. B-nya berapa? B-nya di sini adalah 100. 100 dari mana? X kali Y 100. Yang ini. Terus 10. Lah 10-nya dari mana? X pangkat 2. Yang ini. Berarti 100 bagi 10 sama dengan 10. A sudah ketemu 167, B sudah ketemu 10. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Y sama dengan 167 ditambah 10X. Seperti ini. Y sama dengan 167 ditambah 10X. Nah, setelah kita dapat persamaan ini tinggal gampang ya. Kita tinggal nyari kalau yang ditanyakan 2025, sorry ini 2025, 2026, 2026, 2027. Nah, kita cari X-nya dulu. Berarti kalau ini 2, 2024 itu 2, berarti 2025 itu 3, 2026 4, 2027 5. Nah, kita tinggal masukkan persamaan. Kalau 2025, Y-nya itu berarti sama dengan 167 yang ini ditambah dengan 10 dikali 3. 3 ini Y-nya.
Berarti 167 kali 30 sama dengan 197. Berarti forecasting di tahun 2025 itu adalah 197 unit. Sekarang kalau 2026 ya tinggal kalikan 4. 167 ditambah 10 kali 4 karena 10 tadi sebenarnya AB ya. A itu konstanta, B itu adalah koefisien. Dikali X, X-nya itu 4. Berarti 167 ditambah 10 kali 4 sama dengan 167 tambah 40. Berarti 207. Berarti forecasting 2026 adalah 207. Nah, selanjutnya di 2027 dia X-nya sudah ketemu 5, ya tinggal 10 kali 5. Berarti 167 dikali 50 ditambah 50 sama dengan 217. Nah, sampai sini paham Bapak Ibu? Ada yang salah nggak nih di 5 ini? Paham. Yang di 5 benar Pak semua. Amin, amin. Satu nomor 4. Iya, paham ya di sini ya? Sudah paham semuanya nih? Apa ada yang ditanyakan? Paham sih, Pak. Soalnya kita mau masuk ke regresi linear itu hitungannya agak rumit ya. Tapi kalau hari ini nggak selesai ya kita selanjutnya. Soalnya nanti setelah kita menjelaskan yang regresi linear, kita coba pakai SPSS. Sebenarnya kalau